Halo para kuliker semuanya, apa kabarnya semuanya nih? Kembali lagi di channel Jengkulik, yaitu dimana channel tempat para kulikers mendapatkan info, tips, dan resep kue yang bermanfaat. Hari ini Jengkulik akan membagikan sebuah resep kue basah. Kira-kira dari para kulikers ada yang bisa tebak nggak ya resep kue apa? Ya betul kulikers, hari ini Jengkulik akan membagikan resep kue talam labu kuning. Jadi para kulikers yang pengen tahu resep dan cara membuatnya, tonton video ini sampai selesai ya kulikers. Dan jangan lupa untuk terus subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga, biar para kulikers bisa tahu kalau ada updatean atau uploadan terbaru dari Jengkulik. Sekarang kita bahas untuk bahan-bahannya ya kuliker. Dan untuk pembuatan kue talam labu kuning ini, bahan-bahannya kita harus membagi jadi dua. Kita mulai dari bahan-bahan untuk lapisan kuning ya kuliker. Dan untuk lapisan kuning yang kita perlukan adalah yang pasti adalah labu kuningnya. Labu kuning ini akan memberi pengaruh warna kuning untuk lapisannya. Dan untuk labu kuning ini yang kita perlukan hanya 300 gram saja ya kulikers. Bahan yang selanjutnya yang kita perlukan adalah santan. Untuk santan ini kita menggunakan untuk kekentalannya yang sedang ya kulikers. Dan yang dibutuhkan hanya 300 ml saja. Dan untuk bahan yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah gula pasir. Di sini untuk gula pasir kita membutuhkan sekitar 150 gram. Dan untuk bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah tepung beras. Untuk tepung beras yang kita pakai adalah 50 gram. Dan setelah tepung beras kita mempunyai dan kita membutuhkan yaitu namanya tepung tapioka ataupun sagu biasa. Jadi ini boleh kulikers pilih salah satunya ya. Boleh tepung tapioka yang biasanya merek Tani ataupun sagu tapioka yang biasa atau sagu aci. Tapi lebih disarankan untuk memakai yang tepung tapioka yang merek Tani ya kulikers, karena untuk kue basah dia hasilnya lebih bagus. Untuk tepung tapioka ini kita membutuhkan 150 gram. Untuk bahan selanjutnya yang kita perlukan adalah garam. Garam di sini kita hanya membutuhkan setengah sendok teh saja ya kulikers. Nah, itu adalah bahan-bahan untuk lapisan kuningnya. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahan untuk lapisan putihnya. Untuk lapisan putih di sini kita pertama membutuhkan santan. Santan yang kita butuhkan di sini adalah yang santan kental dan yang matang ya kulikers. Dan kita membutuhkan sekitar 300 ml. Bahan yang selanjutnya yang kita perlukan adalah tepung beras. Di sini untuk lapisan yang kedua, tepung berasnya kita hanya membutuhkan 60 gram saja. Dan kita juga masih membutuhkan sagu tapioka ataupun sagu biasa. Dan untuk lapisan yang putih kita hanya membutuhkan 30 gram saja. Bahan yang selanjutnya adalah kita membutuhkan garam. Di sini garam akan memberikan rasa gurih untuk santannya ya kulikers. Dan untuk garam kita membutuhkan setengah sendok teh saja. Sekarang kita lanjut ke cara membuatnya ya kulikers. Langkah pertama adalah kita harus panaskan kukusan untuk mengukus labunya. Jadi kita potong-potong dulu labu kuningnya, lalu kita kukus sampai matang ya kulikers. Jika labu sudah dikukus, maka kita dinginkan. Setelah itu kita tuang santan dan kita masukkan labu yang tadi kita kukus. Lalu kita blender sampai halus ya kulikers. Untuk santannya setengah saja. Dan ketika sudah selesai di blender, baru kita tambahkan lagi dengan santan sisanya. Setelah itu masukkan juga tepung beras dan tepung tapiokanya. Dan masukkan juga gula pasir. Dan untuk garamnya kita juga masukkan sekalian juga ya dengan campuran adonan yang tadi ya kulikers. Lalu di blender kembali sampai semuanya larut dan rata. Setelah sudah di blender, maka kita saring adonan ini hasil blenderan dan ditaruh di wadah terpisah. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan untuk lapisan putihnya ya kulikers. Untuk lapisan putih ini kita aduk semua bahan dari lapisan putih, yaitu kita masukkan santan, lalu kita masukkan juga gula pasir,
Dan setelah gula pasir kita masukkan tepung beras. Setelah sudah kita masukkan tepung beras, maka kita masukkan juga tepung tapiokanya. Dan kalau misalnya udah masuk tepung tapioka, kita aduk semua bahan ini sampai rata. Dan setelah sudah diaduk, maka kita saring adonan ini, jangan sampai ada yang masih menggumpal atau menggerenjel ya Kulikers. Dan kita sisakan di wadah terpisah. Untuk selanjutnya kita siapkan cetakan dari kue talamnya ya Kulikers. Dan untuk cetakannya ini sekarang sudah banyak macam variasinya ya Kulikers, jadi boleh dipakai sesuai dengan selera para Kulikers. Dan untuk cetakannya ini kita berikan minyak agar nanti pada saat kita melepaskan adonannya tidak lengket di cetakannya ya Kulikers, karena cetakannya berbahan plastik. Untuk yang pertama, kita tuang dulu adonan kuningnya, lapisan kuning sebanyak 3/4 dari cetakan. Lalu kita kukus selama 10 menit. Dan kalau misalnya sudah 10 menit, kita buka kembali kukusannya dan kita tuang adonan yang lapisan putih sampai memenuhi cetakan kue talamnya. Dan kalau misalnya setelah itu kita kukus kembali selama 15 menit. Dan kita cek apakah sudah matang. Kalau jika sudah matang, kita bisa langsung angkat dan sajikan. Tapi kalau misalnya kita belum matang, kita bisa lanjutkan tambah kukusnya lagi selama 5 menit kembali. Dan kalau misalnya matang, kita bisa langsung sajikan kue talamnya. Untuk tips membuat kue talam labu kuning ini, jika para Kulikers ingin menambahkan aromanya, bisa ditambahkan dengan vanili susu, atau misalnya kalau Kulikers nggak mau pakai santan, bisa diganti dengan susu cair ataupun fiber cream. Dan tips lainnya adalah disarankan untuk memakai tepung tapioka yang mereknya Tani ya Kulikers, atau yang biasa disebut dengan sagu tani. Dan untuk tepung berasnya, kalau Kulikers mau lebih bagus, bisa membuat tepung beras sendiri ya Kulikers dengan menghaluskan beras yang sudah dikeringkan. Dan kalau misalnya Kulikers nggak mau pakai labu kuning, juga bisa diganti dengan ubi kuning. Demikian Kulikers, itu adalah resep dan cara membuat talam labu kuning. Jadi para Kulikers yang ingin mencoba di rumah, boleh banget ya Kulikers, karena bahannya mudah dan cara membuatnya pun mudah sekali Kulikers, tidak memakai oven ataupun mixer. Dan kue talam ini sangat cocok untuk isian snack box, ataupun untuk hantaran, ataupun untuk sajian di berbagai acara. Oke Kulikers, terima kasih sudah mengikuti video ini. Dan untuk para Kulikers yang baik hatinya, jangan lupa untuk terus subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga channel Jengkulik. Karena para Kulikers, satu subscribe itu bisa membantu untuk mengembangkan channel Jengkulik ini ya Kulikers. Sampai ketemu di video Jengkulik.